hukum di kita itu kan gugat atau mengajukan proposalnya kan 200 miliar dari 244 jadi 200. Nah kita lihat besok nih kira-kira bakal disetujui sama Reza Gladys nggak 200 M ya? Emang kalau di sini kalau ada pendukung atau yang bisa ngasih pendapat atau kasih pandangan, kenapa sih Nikita Mirzani gugat Reza Gladys? Coba kenapa? Coba dia tahu nggak? Tumben live jam segini, udah ngatis lagi gabut. Belakang dia itu sama Reza 500 dengan pendukungnya pada ribut-ribut sendiri Vi. Ya iya Om, makanya lagi sepi banget nih pendukungnya. Bang Menteri negur Kalapas ini men-live TikTok. Nah ya kan, mana tadi kemarin-kemarin yang kor-kor katanya nggak apa-apa, nggak boleh tuh ditegur Kalapasnya tuh akhirnya kan. Kalau memang soal fasilitas umum wartel memang betul, itu kan memang fasilitas yang dibuat oleh rutan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga, benar. Cuman masalahnya ini diperuntukannya untuk apa? Bukan untuk live lah, masalah buat untuk live streaming, walaupun yang live itu bukan dari pihak rutan, tapi kan punya agenda tertentu yang itu sebenarnya harus dibatasi dan harus diawasi oleh pihak petugas lapas atau rutan. Kok bisa keluar dari hidung asapnya? Jangankan dari hidung, gue bisa narik dari kuping aja bisa. Jangankan dari hidung, dari kuping ya. Nih gue cek dari kuping, gue narik. Tuh, ya kan? Jadi ini kayak kemarin proposalnya itu jadi 200 mengajukan proposal ke tergugat ke Reza Gladys. Nah cuman jadi pertanyaan apakah Reza Gladys akan menyetujui permintaannya? Coba kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin lah Reza Gladys mengiyakan permintaan dari penggugat 200 miliar. Dasarnya apa coba? Emang Reza Gladys ngapain? Karena kan itu sifatnya atas gugatan ya. Kalau meminta, kalau minta sih bisa jadi dikasih kalau minta ya. Kalau namanya gugat belum tentu dikasih. Karena Reza Gladys katanya dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah gugatan perbuatan melawan hukumnya di mana? Kalau minta boleh kali, kalau minta. Namanya orang minta duit ya kan. 500 bayar pakai apa nanti? Ya nanti kita lihat hakim mengabulkannya nanti seperti apa. Kalau memang benar 500, ya memang harus dilihat tuh sita aset, misalkan aset ada berapa dihitung nanti, dieksekusi nanti dari jurusita. Kalau memang putusannya sudah inkrah di perdatanya. Kalau misalkan nih perdatanya inkrah, putusannya sudah inkrah bahwa misalkan penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum misalkan, terus dijatuhi hukuman vonisnya membayar denda kerugian sebesar 500 nanti harus dieksekusi dari pihak pengadilan, nanti jurusita nanti yang mengeksekusi. Apakah nanti dari pihak Reza Gladys mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset dari milik penggugat atau misalkan tergugat rekonvensi kalau misalkan Reza Gladys ini mengajukan gugatan balik ya. Jadi kalau Reza Gladys mengajukan gugatan balik, pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh pada saat nanti jawaban. Kalau sudah ada jawaban kalau sudah masuk agenda jawaban setelah pembacaan gugatan kan agenda jawaban. Nah di agenda jawaban itu apakah Reza Gladys mengajukan gugatan balik atau tidak? Kalau mengajukan gugatan balik namanya gugatan rekonvensi. Berarti yang penggugat sebelumnya yang sebelumnya penggugat adalah sebagai penggugat, di dalam gugatan rekonvensi dia menjadi tergugat rekonvensi.
Tapi memang terdakwa memang begitu sih biar kapok ada kira setuju adanya NM siang malam cari duit katanya nggak ada omset. Ya bagaimana ya, kan di dalam itu kan memang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang sudah di dalam itu sudah memang terbatas, pergerakannya dibatasi, hak-haknya dibatasi. Cuma secara hak asasi manusianya dia sebagai makhluk hidup ya tidak dibatasi juga kan. Kayak dia dapat makan, dapat tempat tidur, dapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik itu kerohanian, apa kreativitas, itu tidak dibatasi di dalam rutan. Jadi kalau misalkan adiknya membantu masalah finansial, keuangan, ya nggak apa-apa juga kan. Nah kalau yang positif-positif itu ya mari kita doakan. Kita doakan itu positif. NM kok dipindahkan. NM kok apa ini? NM kok dipindahin. Kan udah polis college Pondok Bambu cuma titipan Bang Rafi. Maksudnya menunggu kasus HS melaporkan dokter O, semoga segera naik sidik. Ya betul. Ya intinya bukan kita dinilai, intinya kalaupun terkait kasusnya Bu HS, setiap warga negara itu kan harus mendapatkan kepastian hukum. Jadi kasusnya itu juga nggak boleh lama-lama. Buat polisi-polisi itu harus cepat pergerakannya, sama kayak kasusnya NM ini dalam proses penyidikan kan itu bagus itu. Polisinya kerja cepat dari penyelidikan, diperiksa semua, lalu kalau sudah diperiksa naik ke tahap penyidikan, status tersangka, pelimpahan, cepat kerjanya. Sekali-kali bahas ijazah Jokowi Bang, menurutmu asli apa palsu Bang ijazahnya? Menurut gua asli atau palsu. Kalau mengenai keputusan asli atau palsu ya sampai sekarang kan belum ada kekuatan hukum yang menyatakan hal itu. Tetapi ada orang yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu ya dikarenakan ada beberapa dugaan-dugaan yang memang mengarah bahwa ijazah dari Jokowi itu palsu. Tapi kalau ditanya apakah itu asli atau palsu, ya belum bisa juga dikatakan asli atau palsu sebelum memang ada punya kekuatan hukum. Tapi atas dugaan-dugaan itu memang ada. Dokter Reza fix LPN Miss Gosong Bang, itu nanya atau ngasih tahu nih mundur? Mister udah buat LP ya, Mister sudah buat LP, itu betul Bang. Gimana rasanya dimaki sama Pista? Siapa Pista itu? Oh ngasih tahu. Sudah ya, memang pada prinsipnya orang-orang yang bermedia sosial ini nggak ada bisa mandang bulu ya. Cuman memang kalau tujuannya itu bermedia sosial itu untuk ngata-ngatain dong, ya nggak usah bermedsos. Harus bisa dipertanggungjawabkan setiap omongannya, VP-nya gitu. Jadi jangan cuma asal-asal aja. Si Vista kelihatan baca dulu. Iya, lu tahu nggak? Lu lihat di akun Batavia deh, Batavia apa gitu namanya. Itu gua sempet lihat live di Merpati, di Mbak Merpati itu live mereka lagi di dalam SPKT, lalu dia bikin skenario untuk diwawancara gitu, lucu banget tuh. Jadi dia keluar dulu dari SPKT, kayak dia ke parkiran dulu, nanti dari parkiran dia pura-pura jalan, nanti wartawan standby gitu di bawah tangga SPKT sebelum masuk. Wah itu lucu banget anjir. Itu pas gua typing langsung di
mute gua parah. Kayak tau gak sih lu kayak lucu-lucuan terus dia pura-pura jalan gitu. Masa sih bang, demi Allah, sumpah itu ada. Dia kan gini, 2 kali wawancara tuh. Yang pertama dia yang pertama kali datang, terus yang kedua setelah dia berkonsultasi di SPKT. Nah yang pertama ini, jadi awalnya itu mereka sudah di dalam, terus mau wawancara dulu kan. Nah wawancaranya itu dia keluar dulu ke parkiran, lalu dia pura-pura jalan, lalu wawancara, ada agenda apa kak, ada agenda apa kak gitu. Gue merhatiin banget ya kan, ya memang itu yang gue lihat karena gue waktu itu live nya si ini akun Mbak Merpati kan yang melapor itu kan, kalau nggak salah yang datang di situ adalah namanya katanya Bang Kiki sebagai kuasa hukumnya sama Bang Kondang. Nah yang duanya lagi itu kan Vista sama Merpati kalau nggak salah. Nah yang live itu pada saat itu Merpati. Ya maksud gua ya ini mah di luar dari konteks hukumnya ya, maksud gua anjir lucu banget sih jalan-jalan pura-pura jalan dulu keluar gitu kan, terus ya ada apa kak mau lewat sini aja, kamu kayak ngomong aja ya. itu itu artis apa sih baru tahu. Aduh Mas Pres, kalau ditanya artis apa, gue juga baru taunya pas saat baru-baru ini sih. Setahu gue memang katanya itu artis ya sinetron. Artis, dia artis tapi gue nggak kenal ya. Ya gue nggak tahu lah ya, kalau untuk masa kenal banyak juga memang artis yang nggak gue kenal. Coba deh searching, ntar gue lagi. Si bisa itu aku gak suka mobil. Jadi gimana nih ya, 500 miliar ini kira-kira bakal dikabulin nggak menurut kalian ini? Gugatannya Reza Gladys atau gugatan baliknya nanti? Uangnya dari mana 500 M? Ya nggak tahu nanti. Ya intinya kalau yang namanya udah gugatan masuk ke ranah pribadi, itu tuh bakal hal-hal yang sifatnya aset paling kecil aja itu bisa dijadikan sita jaminan nanti di pengadilan. Lu lagi di mana, Bang? Lagi di luar.